Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang dramatism teori. Berdasarkan penelitian dari Kenneth Burke dikenal sebagai penggagas dramatisir. Drama adalah metafora yang berguna untuk gagasan Burke karena 3 alasan. Yang pertama, drama menunjukkan adanya sapu bersih yang luas, dan Burke tidak membuat pernyataan yang terbatas. Tujuan dia adalah untuk berteori tentang seluruh rentang pengalaman manusia. Metafora yang dramatis ini sangat berguna dalam menggambarkan hubungan antar manusia karena didasarkan pada interaksi atau dialog. Yang kedua, drama cenderung memerankan karakter atau genre tertentu, komedi, musik, melodrama, dan lain-lain. Burke merasa bahwa cara kita menyusun dan menggunakan bahasa dapat dikaitkan dengan bagaimana drama manusia dimainkan. Yang ketiga, drama selalu ditunjukkan kepada penonton. Dalam pengertian ini, drama adalah retorika. Burke memandang sastra sebagai peralatan untuk hidup, yang berarti bahwa literatur atau teks berbicara untuk orang-orang pengalaman dan masalah hidup dan memberikan respon kepada orang-orang untuk berusaha dengan pengalaman-pengalaman ini. Dengan cara ini, dramatisir mempelajari cara penggunaan bahasa dan penggunaan ini berkaitan dengan pembaca. Jadi, Kenneth Burke sebagai pencetus dari teori dramatisme ini memiliki 3 gagasan yang menjadi dasar dari lahirnya teori ini. Dramatism teori. Jadi, teori ini nih mengenai tindakan kehidupan keseharian manusia dan memahaminya sebagai sebuah drama. Jadi teori ini juga mengonseptualisasikan kehidupan sebagai sebuah drama, menempatkan suatu fokus kritik pada adegan yang diperlihatkan oleh berbagai pemain. Jadi kayak sebagaimana sebuah teatrikal itu kehidupan membutuhkan seorang aktor, sebuah adegan, alat untuk menjadikan sebuah adegan dan sebuah tujuan. Nah, jadi dramatisme memberikan penjelasan mengenai motif tindakan manusia dan memahaminya. Jadi Burke sebagai penggagas dari teori ini itu berpandangan bahwa hidup bukan seperti drama, tetapi hidup itu sendiri adalah drama. Selanjutnya adalah asumsi dramatisme. Jadi ada 3 asumsi dari teori dramatisme Burke yang dikomentari oleh Brumet. Yang pertama itu manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Nah, maksudnya simbol di sini itu adalah tindakan yang mewakili motif-motif tertentu. Maksudnya itu misalnya ada contoh aku minum karena aku haus. Nah, aku minum di situ adalah sebuah tindakan, sedangkan aku haus adalah sebuah motif. Lalu yang kedua ada bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Bahasa juga termasuk tindakan, maksudnya itu pada saat kita menonton drama tidak semata-mata itu adalah sebuah gerakan, tetapi di situ juga ada percakapan atau dialognya. Nah, yang makanya bahasa juga disebut suatu tindakan. Lalu yang ketiga itu manusia adalah pembuat pilihan. Maksudnya itu adalah keputusan untuk memilih simbol mana yang akan dilakukan untuk mewakili motifnya. Jadi kalau kamu mempunyai agama misalnya nih, contohnya kalau misalnya kamu orang yang beragama, mempunyai agama, nah kamu bisa milih motif apa yang kamu lakukan untuk mewakili motif kamu sebagai orang yang beragama. Jadi misalnya bisa aja dari pakaian kamu atau dari tutur bahasa atau postingan-postingan di media sosial atau yang lainnya. Dramatisme sebagai retorika baru. Burke mengusulkan retorika baru dalam Nichols 1952 yang berfokus pada beberapa masalah utama, di antaranya adalah gagasan identifikasi. Pada tahun 1952, Mary Nichols mengatakan hal berikut tentang perbedaan antara pendekatan Burke dan pendekatan Aristoteles. Perbedaan antara retorika lama dan retorika baru dapat diringkaskan dengan cara ini. Sedangkan istilah kunci untuk retorika lama adalah persuasi dan penekanannya adalah pada rancangan yang disengaja. Istilah kunci untuk retorika baru adalah identifikasi, dan ini mungkin mencakup sebagai faktor-faktor tidak sadar dalam daya tariknya. Jadi di retorika lama itu dianggap sebagai
sesuatu yang sudah tradisional. Sedangkan di retorika baru ini pemahamannya itu melewati identifikasi dan mempengaruhinya dengan memahami substansinya. Nah, selanjutnya ada identifikasi dan substansi. Burke menyatakan bahwa semua hal memiliki substansi yang ia definisikan sebagai sifat umum dari sesuatu. Substansi dapat diuraikan dalam diri seseorang dengan membuat daftar karakteristik, demografis, serta informasi latar belakang dan fakta tentang situasi saat ini seperti bakat dan pekerjaan. Nah, identifikasi itu merupakan ajakan yang berbeda dari persuasi melewati kesamaan substans. Nah, di situ nanti ada division atau kegagalan adanya identifikasi. Nah, untuk mencapai identifikasi harus melalui consubstantiation. Nah, gitu. Proses rasa bersalah dan penebusan. Konsubstansiasi atau masalah identifikasi dan set berhubungan dengan siklus rasa bersalah atau penebusan, karena rasa bersalah dapat ditenangkan sebagai akibat identifikasi dan perpecahan. Bagi Burke, proses rasa bersalah dan penebusan mendasari seluruh konsep simbolisasi. Rasa bersalah adalah motif utama dari semua kegiatan simbolis, dan Burke mendefinisikan rasa bersalah secara luas untuk mencakup berbagai jenis ketegangan, rasa malu, jijik, atau perasaan tidak nyaman lainnya. Pusat dari teori Burke adalah gagasan bahwa rasa bersalah adalah intrinsik bagi kondisi manusia. Proses merasa bersalah ini dan berusaha menguruskannya menemukan ungkapannya dalam siklus Burke yang meliputi pola dapat diprediksi. Order or hierarchy. Burke berpendapat bahwa masyarakat ada dalam bentuk keteraturan atau hierarki yang diciptakan melalui kemampuan kita untuk menggunakan bahasa. Dan negatif muncul ketika orang melihat posisi mereka di masyarakat dan berusaha menolaknya. Victimage, cara kita menyingkirkan rasa bersalah yang kita rasakan sebagai bagian dari kondisi manusia. Kambing hitam, satu metode yang membersihkan kesalahan dengan menyalahkan orang lain. Redemption, tahap akhir dalam proses tersebut adalah penebusan yang melibatkan penolakan terhadap yang tidak bersih dan kembali pada perintah yang baru setelah rasa bersalah untuk sementara dibersihkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang The Pentat. Burke pada tahun 1945 menciptakan metode untuk menerapkan teorinya guna memahami aktivitas-aktivitas simbolis. Jadi aktivitas-aktivitas simbolis di sini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dia menyebut metodenya sebagai bahasa pentat karena terdiri dari 5 poin untuk menganalisis sebuah teks simbolis seperti sebuah pidato atau rangkaian artikel. Jadi kenapa dia menyebutnya pentat? Yaitu karena ada terdiri dari 5 poin dan bahasa ilmiahnya 5 itu adalah penta. Nah, 5 poinnya itu dapat kita lihat di gambar yang sebelah kanan. Ada agent, X, agensi, scene, dan terakhir purpose. Kemudian Burke pada tahun 1968 menambahkan pokok ke-6, yakni sikap orang pentat yang menjadikannya heksat. Namun orang-orang masih menyebutnya sebagai bahasa pentat karena jadi ini nih Burke menambahkan sikap orang yang pentat, yaitu yang di sebelah agent itu ada attitude kalau di gambar yang sebelah kanan itu. Kemudian karena orang-orang tuh kayak lebih udah familiar dengan bahasa pentat, jadi orang-orang tetap menyebutnya adalah bahasa pentat. Nah, dari kelima poin tadi di sini akan dibahas satu persatu. Yang pertama ada X atau tindakan. Jadi Burke menganggap tindakan itu sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang itu lah yang termasuk di X. Tindakannya yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah action. Terus ada scene atau adegan. Adegan memberikan konteks seputar tindakan tersebut. Jadi tuh
bagaimana orang tersebut melakukan tindakannya. Nah, itu tuh adalah scene. Kemudian ada agent, orang atau orang-orang melakukan tindakan tersebut. Nah, ini adalah orangnya. Kalau agent itu yang melakukannya. Kemudian ada agensi, merujuk pada sarana yang digunakan oleh agen untuk mencapai tindakan tersebut. Jadi agensi itu sarana-sarana yang digunakan oleh agennya. Terus purpose, tujuan mengacu pada tujuan yang dimiliki agen untuk tindakan tersebut dan mengapa tindakan itu dilakukan. Jadi itu kayak alasan kenapa si agen itu melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang terakhir ada pada cara seorang aktor menempatkan dirinya relatif terhadap orang lain. Jadi itu kayak itu tuh bagaimana aktor itu bersikap, begitu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.